Langsung saja untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian HOTS. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Pada penyusunan soal-soal HOTS umumnya menggunakan stimulus. Stimulus merupakan dasar untuk membuat pertanyaan. Dalam konteks HOTS, stimulus yang disajikan hendaknya bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus dapat bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Menurut Presen dalam DEFI 2011 menyatakan bahwa HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Yang lebih ditekankan di sini yaitu dalam kelompok berpikir kritis. Next, Mbak. Berpikir kritis di sini merupakan kegiatan berpikir secara mendalam tentang berbagai hal untuk mencapai suatu kesimpulan. Tujuan berpikir kritis ini yaitu untuk mengujikan suatu pernyataan, pendapat atau gagasan dan ide. Menurut Setiawati dan kawan-kawan 2018, berpendapat bahwa soal-soal HLTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan. 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. Memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir menelaah ide dan informasi secara kritis. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu karakteristik HOTS. Karakteristik HOTS bagaimana diungkapkan oleh Resnick 1987, diantaranya adalah non-algoritmik, bersifat kompleks, multiple solution atau banyak solusi, melibatkan variasi pengambilan keputusan dan interpretasi, penerapan multiple kriteria atau banyak kriteria, dan bersifat membutuhkan banyak usaha. Konklin 2012 menyatakan karakteristik HOTS sebagai berikut. Yang artinya karakteristik keterampilan berpikir tingkat tinggi mencakup berpikir kritis dan berpikir kreatif. Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan. Kemdikbud 2017 secara rinci memaparkan karakteristik soal-soal HOTS sebagai berikut. 1. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Istiqomah Yulfa. Kepada saya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Jo. Keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Dalam taksonomi Bloom membutuhkan kemampuan untuk menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan membuat C6. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam host terdiri atas yang pertama, kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, yang kedua, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya, dan yang ketiga, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Difficulty is not same as high order thinking. Tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum atau uncommon word, mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk high order thinking skill. Dengan demikian, soal-soal HOTS belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengertian tersebut termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan atau relate, menginterpretasikan atau interpret, menerapkan atau apply, dan mengintegrasikan atau integrate ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Berikut ini diuraikan 5 karakteristik asesmen kontekstual menurut Kemendikbud. Yang pertama, relating. Asesmen terkait langsung dengan pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing. Asesmen yang ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga, applying. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, communicating, asesmen yang menuntut kemampuan untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang terakhir, transferring, asesmen yang menuntut kemampuan untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekedar memilih jawaban yang tersedia. Yang kedua, tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. Dan yang ketiga, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Yang ketiga, tidak rutin atau tidak akrab. Penilaian HOTS bukan penilaian reguler yang diberikan di kelas. Penilaian HOTS tidak digunakan berkali-kali pada peserta tes yang sama seperti penilaian memori atau recall, karena penilaian HOTS belum pernah dilakukan sebelumnya. HOTS adalah penilaian yang asing yang menuntut pembelajar benar-benar berpikir kreatif karena masalah yang ditemui belum pernah dijumpai atau dilakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan Mbak Jo. Untuk karakteristik yang keempat yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal-soal HOTS bagaimana yang digunakan dalam bisa bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif. Artinya, hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan secara objektif dapat menjamin akuntabilitas penilaian. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS yang digunakan pada model pengujian PISA sebagai berikut, yaitu satu, pilihan soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal atau STEM dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Dan ganda kompleks benar atau salah atau ya atau tidak. Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pernyataan atau satu dengan yang lainnya. Sebagaimana soal pilihan ganda biasa, soal-soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda soal-soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual. Peserta didik
diberikan beberapa pernyataan yang terkait dengan stimulus atau bacaan. Lalu peserta didik diminta memilih benar atau salah atau ya atau tidak. Pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya. Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah akan diacak secara random, tidak sistematis. Mengikuti pola. Yang ketiga, Mbak, next. Yang ketiga yaitu isian singkat. Isian singkat atau melengkapi soal-soal isian singkat atau melengkapi adalah soal-soal yang menurut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Karakteristik soal isian singkat adalah sebagai berikut. 1. Bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian dalam rasio butir soal dan paling banyak 2 bagian supaya tidak membingungkan siswa. Yang kedua, jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. Yang keempat yaitu jawaban singkat. Jawaban singkat atau pendek soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek atau frase terhadap suatu pertanyaan. Karakteristik soal jawaban singkat adalah sebagai berikut, yaitu 1. Hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase yang diambil langsung dari buku teks sebab akan mendorong siswa untuk sekedar mengingat atau menghafal apa yang tertulis di buku. Yang kedua, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh siswa pada semua soal diusahakan relatif sama. Yang ketiga, menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah. Yang keempat, pertanyaan atau perintah harus jelas. Yang kelima yaitu soal bentuk uraian akan dijelaskan oleh Mbak Istiqomah Yulfa. Kepadanya dipersilakan. Yang kelima yaitu soal bentuk uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Untuk melakukan penskoran, penulis soal dapat menggunakan rubrik atau pedoman penskoran. Setiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar oleh peserta didik diberi skor 1, sedangkan yang salah diberi skor 0. Dalam sebuah soal, kemungkinan banyaknya kata kunci atau langkah-langkah penyelesaian soal lebih dari 1, sehingga skor untuk sebuah soal bentuk uraian dapat dilakukan dengan menjumlahkan skor tiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar oleh peserta didik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi kami. Di sini dapat disimpulkan bahwa untuk soal HUTS ini yaitu bertujuan untuk mengasah pola pikir kritis siswa dan juga pada penyusunan soal HUTS ini terdapat karakteristik tertentu yaitu dalam misalnya untuk soal pilihan ganda dan jawabannya itu seperti apa begitu. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, Mbak Ko. Silakan, Mbak. Bagaimana cara tips membuat soal HOTS yang menarik agar siswa berminat tinggi dalam memecahkan soal HOTS tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ria. Barangkali ada yang ingin bertanya kembali.
Izin bertanya, Mbak. Monggo Mbak Sal. Itu tadi kan di PPT dijelaskan kalau penggunaan soal HOTS itu untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ya, Mbak. Nah, sebelum guru memberikan soal HOTS itu, apakah dalam pembelajaran harus menggunakan metode tertentu yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa itu sendiri? Kalau ada, boleh kasih tahu contohnya nggak, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Barangkali teman-teman satu penanya lagi. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman kembali, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Salsa terlebih dahulu. Monggo Mbak Istiqomah Zulfa. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Salsa. Mungkin saya akan sedikit mengulangi pertanyaan dari Mbak Salsa tadi. Sebelum memberikan soal HOTS, apakah dalam pembelajaran guru harus menerapkan model atau metode tertentu yang mendukung kemampuan HOTS? Seperti itu ya Mbak Salsa? Iya, Mbak. Baik, pembelajaran sebelum siswa diberikan soal HOTS itu sebaiknya guru menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Pembelajaran berbasis HOTS sendiri itu harus membuat siswa aktif dalam berpikir. Nah, oleh karena itu, guru itu harus mempersiapkan tugas-tugas atau soal yang dapat membuat siswa berpikir kritis, kreatif, dan dapat menyelesaikan masalah. Siswa juga diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga mampu menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran berbasis HOTS juga berorientasi untuk siswa mampu menginformasikan masalah. Hal ini perlu bagi siswa untuk dapat merumuskan suatu permasalahan dari kondisi yang diberikan. Namun tujuan dilakukan pembelajaran ini itu untuk memudahkan siswa dalam memahami sebuah masalah. Nah, hal tersebut itu merupakan ajaran untuk melatih kreativitas siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Aktivitas tersebut merupakan suatu proses untuk dapat berpikir kreatif yang didapatkan oleh kemampuan siswa untuk merumuskan masalah dan mencari solusinya sebagai sarana untuk menilai kreativitas dan mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Dan untuk model secara lebih spesifik itu metode atau model pendidikan yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ramirez dan Geneden menunjukkan bahwa aktivitas kreatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan menerapkan suatu metode yang efektif dapat membelajarkan siswa melalui pembelajaran course review Horai berorientasi HOTS. Pembelajaran course review Horai mengarahkan siswa pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Seperti itu, mungkin ada sanggahan.
Bagaimana Mbak Salsabila atau yang lainnya ingin menambahkan? Udah, Mbak. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Ria, bagaimana tips dan trik membuat siswa itu menarik mengerjakan soal HUTS. Yang pertama itu kan kita tadi sudah belajar, yaitu dengan karakteristik dan indikator soal HUTS itu seperti apa aja. Yaitu yang pertama dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, memiliki basis permasalahan kontekstual, dan menggunakan bentuk soal yang beragam. Untuk apa ya, trik dan tips untuk membuat siswa tertarik mengerjakan soal HUTS itu yaitu yang nomor satu, yaitu menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat soal-soal HUTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Tiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Empat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat rubrik. Bagaimana Mbak Ria? Baik, terima kasih Mbakku atas penjelasannya. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Fadia. Ingin bertanya bagaimana cara agar mengubah anggapan siswa yang berpikir bahwa soal HUTS merupakan soal yang identik dengan soal sulit. Saya izin menjawab Mbak Fadia. Soal HUTS tidak identik dengan soal yang sulit. Sebaliknya, soal yang mudah tidak selamanya soal HUTS. Dengan kata lain, tingkat kesulitan soal dan HUTS adalah dua sisi yang berbeda sudut pandangnya. Begitu, Mbak. Mungkin saya izin menambahkan dari pertanyaan Mbak Fadia, bagaimana cara agar mengubah anggapan siswa yang berpikir bahwa soal HUTS merupakan soal yang identik dengan soal sulit. Nah, ini tuh dapat dilakukan dengan penerapan pembelajaran berbasis HOTS. Jadi, jika para siswanya itu udah terbiasa, pada saat proses pembelajaran itu udah terbiasa dengan kriteria dari HOTS, maka jika mereka itu dihadapkan dengan soal HOTS, mereka itu tidak akan beranggapan bahwa soal itu sulit karena mereka sudah memiliki pedoman langkah-langkah yang pasti untuk menyelesaikan soal tersebut gitu Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin menanggapi, berkomentar ataupun bertanya, dipersilahkan.
Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapinya? Saya izin bertanya, Mbak. Monggo Mbak Mutia. Tadi kan sempat disinggung tentang rubrik soal ya, Mbak, untuk agar soal HOTS itu menariknya. Contohnya itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Mutia terkait membuat rubrik soal ya Mbak. Dalam setiap butir pertanyaan HOTS yang ditulis harus dilengkapi dengan rubrik atau pedoman penskoran Mbak. Rubrik dibuat untuk soal HOTS dalam bentuk uraian, sedangkan soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda kompleks atau benar atau salah ya atau tidak, dan isian singkat. Guru itu harus menuliskan kunci jawabannya, begitu Mbak. Atau Mbak Yulfa ingin menambahkan atau teman yang lainnya ingin menanggapi? Gimana, ada lagi? Bagaimana Mbak Mutia? Cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Azza. Miftahul Rohmah. Contoh dari soal HUTS dan dari soal tersebut jelaskan ciri-cirinya apa saja. Begitu nih Mbak Aziza. Iya, Mbak Jo. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Azizah untuk mencontohkan salah satu soal host dan dari soal tersebut jelaskan ciri-cirinya. Nah, ini contoh soal host yang pertama itu, apakah pemanasan global akan berkurang jika masyarakat melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor? Nah, berdasarkan soal tersebut itu kan mencakup 4 ciri-ciri dari host yang kami jelaskan tadi, yaitu
Yang pertama itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi penyelesaian dari soal ini itu membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Soalnya itu bukan suatu soal yang sering ditanyakan gitu. Terus yang selanjutnya itu berbasis permasalahan kontekstual. Nah, soal ini juga berbasis permasalahan kontekstual ya, karena efek pemanasan global saat ini tuh banyak yang sudah dirasakan gitu. Terus untuk ciri-ciri yang ketiga itu tidak rutin atau tidak akrab. Seperti yang saya jelaskan tadi, soal ini tuh jarang sekali ditanyakan gitu. Terus yang ciri-ciri yang keempat itu menggunakan bentuk soal beragam. Nah, pada soal yang saya jelaskan tadi itu menggunakan bentuk soal uraian. Jadi nanti siswa itu diminta untuk mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya. Mungkin seperti itu, Mbak Ziza. Baik, Mbak Yulfa, terima kasih atas penjelasannya. Udah, kalau nggak ada lagi, ditutup aja. Nanti Pak Gus nambahin. Baik, mungkin terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya, dan kami dari kelompok 4 mohon maaf jika dalam memaparkan PPT maupun presentasi terdapat kekurangannya dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Agus Kamaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kofifa dan Istiqomah ya. Oke, sekarang Pak Gus nambahin sedikit. Ini sudah tampil di kalian ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama ya, soal HOTS itu perlu dikembangkan karena berpikir pada dasarnya adalah ciri khas dan keunggulan manusia ya. Pendidikan yang fokus pada LOTS ya. Jadi ada HOTS ya, hanya kan tinggi ya. Kalau ini lower ya, rendah LOTS akan menghasilkan peserta didik yang pasif ya, pintar menghafal, meniru, tidak terampil dalam memecahkan masalah, tidak kritis dan tidak kreatif. Jadi modelnya yang biasa itu berarti hafalan aja yang kuat. Akan mudah dipengaruhi ya, menerima informasi tanpa mengkritisi kebenaran dan hanya mengikuti suatu ajakan tanpa alasan yang mendasar ya, karena ya dia nggak menggunakan berpikirnya secara ini harusnya seperti apa gitu kan, tapi dalam arti hanya menerima aja lah ya. Kemudian HOTS pada dasarnya adalah memanusiakan manusia, di mana HOTS mengembangkan potensi diri manusia secara optimal dan melakukan sesuatu dengan ilmu yang peserta didik peroleh. Contoh, jadi kayak peserta didik mencium tangan guru ketika bertemu itu sebenarnya menggunakan konsep HOTS gitu ya, dalam arti menggunakan ilmunya untuk ya konsepnya kayak kita berbakti yang lebih tua gitu ya, menghormati, itu juga sebenarnya itu HOTS gitu ya. Kemudian LOTS ya itu tetap dibutuhkan ya untuk berpikir tingkat tinggi, karena peserta didik memerlukan hasil berpikir tingkat tinggi. Jadi maksudnya untuk berpikir tingkat tinggi butuh juga kemampuan berpikir tingkat yang rendah ya. Kemudian dalam HOTS otomatis nanti ada bagian-bagian ini secara otomatis. Jadi nanti ada transfer satu konsep-konsep lain, memproses menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi arah. Jadi ini secara otomatis dalam soal HOTS ya nanti ada bagian-bagian ini. Nah, inilah yang tapi ciri-ciri dari soal HOTS. Ya, jadi kalau kalian membuat soal HOTS ya menggunakan ciri-ciri ini ya. Yang pertama mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini kan bahasanya bingungin ya.
paling gampang intinya menggunakan otak untuk berpikir gitu aja lah. Ya, jadi bahasa sederhananya menggunakan otaknya. Untuk apa? Untuk memikirkan jawaban atau penyelesaiannya. Kemudian berbasis permasalahan kontekstual. Ya, jadi ini ada masalahnya. Jadi kontekstual itu maksudnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini kontekstual itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kayak misalkan gini, dalam soal itu menggunakannya soalnya tentang masalah salju. Di Indonesia kan salju itu hanya ada di Jayawijaya gitu kan. Jadi itu agak kurang kontekstual dengan siswa di Indonesia. Kenapa? Karena siswa di Indonesia itu kan jarang yang mengalami merasakan salju ya. Nah, itu berarti namanya bukan kontekstual. Contoh kontekstual ya misalkan menghubungkan dengan masalah banjir kah, atau menghubungkan dengan masalah gunung meletus, di Indonesia itu ada. Ya, tapi kalau misalkan masalahnya tadi salju, ya di Indonesia itu jarang, hanya di Jayawijaya. Nah itu berarti soalnya kita anggap kurang kontekstual. Ya, jadi kontekstual itu hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada stimulus, ya. Stimulus itu rangsangan, ya. Stimulusnya menarik. Jadi itu bisa stimulus, bisa berupa diagram, ya bisa tabel, bisa ada cerita, ya. Nah, itu stimulus. Kemudian tidak familiar. Jadi memang soalnya tidak biasa, maksudnya tidak sering ditemui lah, ya. Nah, ini kemudian ada kebaruan. Nah, jadi ini diistilahkan ya, tidak familiar baru itu ada, intinya sesuatu yang baru itu berarti yang kita buat baru itu nanti otomatis ya tidak familiar, ya ada kebaruan. Kemudian soal HOTS yang sering digunakan untuk ujian itu akan menjadi soal yang tidak HOTS lagi. Kenapa? Karena siswa itu jawabannya hanya mengingat aja, oh misalkan gini, gurunya sering menggunakan soal HOTS, contoh itu ya, kemudian di kelas sering sampaikan. Nah, soal HOTS itu akan jadi tidak HOTS. Kenapa? Karena siswanya hanya mengingat, oh dulu soal ini jawabannya ini, walaupun itu soalnya HOTS, jadi tidak HOTS, ya. Nah, jadi kalau tidak familiar dan kebaruan, ya intinya ada intinya suatu barulah intinya ya, baru. Jadi kalau kita membuat sendiri ya nanti intinya ada kebaruan, tidak familiar juga. Ya. Kemudian tadi yang soal tidak HOTS jadiin HOTS lagi, gimana caranya? Ya ubah konteksnya atau ubah stimulusnya atau ubah pertanyaannya. Nah, sekarang Pak Gus akan jelaskan satu-satu ya. Jadi tadi kan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Ini paling gampang tadi ini dilihat dari STEM atau soalnya. Soalnya itu mengajak untuk berpikir atau enggak lah intinya bahasanya gitu. Ya. Jadi kalau sudah menggunakan otaknya itu nanti dia akan soalnya HOTS. Nah, contohnya di sini. Ini tadi istilah soalnya mudah, soal HOTS tidak selalu soal yang sulit ya. Nah, ini soalnya mudah tapi HOTS ya. Jadi kalau pertanyaan soal di sini kan gini, Joko ingin membeli kaos kaki. Dia melihat ada dua toko A dan B yang menjual kaos kaki sejenis yang diminati. Kalau toko A ya 5 pasang itu harganya 30.000, diskonnya 20%. Toko B 5 pasang ya harganya 30.000 tapi gratis 1 ya. Kemana Joko harus membeli agar mendapat kaos kaki yang menjual per 1 pasang lebih murah? Nah, jadi lah di sini ada istilah mengambil keputusan ya. Ini berarti STEM-nya yang tadi Pak Gus bilang STEM ya. Ini kemampuan berpikir tinggi dilihat dari STEM atau pokok soalnya. Nah, di sini. Ini namanya STEM pertanyaannya. Nah, di sini kan apa?
di sini disuruh mengambil keputusan. Berarti kan menggunakan berpikirnya ya, menggunakan otaknya ya. Nah, inilah. Jadi apa? Ini memenuhi kriteria yang pertama. Ya, kriteria yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, soal ini jadi soal HOTS. Tapi kalau kalimat pertanyaan STEM-nya ini, hitung harga kaos kaki di toko A dan toko B. Ya, sebenarnya cara menyelesaikannya sama. Ya, ini kita hitung satu pasangnya berapa, kita hitung satu pasangnya berapa, ya kan? Jadi sama-sama menghitung harga per satu pasang kaos kaki berapa di toko A dan toko B. Nah, kalau pertanyaannya hitung harga kaos kaki di toko A dan B, itu soalnya jadi tidak HOTS. Kenapa? Karena itu hanya mungkin di C3 aja ya, menghitung mengaplikasikan rumus atau kemampuannya aja, itu hanya di C3. Tapi kalau soalnya kita rubah bentuk kalimatnya di sini, pertanyaan dirubah, ke toko mana Joko harus membeli agar mendapat kaos kaki yang menjual per satu pasang lebih murah. Berarti kan apa? Joko harus membuat suatu kesimpulan, harus membuat suatu keputusan. Nah, disitulah akhirnya menggunakan kemampuan berpikirnya untuk memutuskan. Walaupun hampir sama dengan ini, ya, tapi ini ada satu tahap lagi. Ini setelah menghitung baru menggunakan berpikirnya. Yang ini bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain bagian ini? Nanti ada soal kimia, di kimia juga ada. Yang soal ini, yang kemampuan berpikir tingkat tinggi, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, bagus lanjutkan. Ya, kalau secara itu memang HOTS itu di C4 ya. Jadi dari analis, evaluasi ya, create, membuat ya. Jadi di C4 ininya. Oke, ini hubungannya dengan kemarin soal C1, C2 juga C3 dan seterusnya ya. Ini dengan ini ya. Kemarin mengingat ya C1 ya. Misalkan penemu teori ini adalah gitu kan. Penemu teori atom pertama kali adalah, kan berarti hanya mengingat aja ya. Oh, penemu teori atom adalah siapa. Kemudian bisa juga menyebutkan suatu yang textbook ya, jadi yang ada di buku misalkan, itu juga termasuk mengingat aja. Menyebutkan ciri, faktor, syarat, jenis ya. Jadi misalkan sebutkan ciri-ciri reaksi kimia. Nah, ini kan hanya mengingat ya. Kemudian nama, tanggal ya, misalkan tadi siapakah penemu elektron pertama, siapakah penemu elektron. Nah, ini termasuk C1. Untuk C1 bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi hanya mengingat informasi atau memori yang diajarkan oleh guru atau yang ada di buku. Nah, itu namanya C1. Sekarang memahami C2 ya. Jadi dari ini kalau pertanyaan apa benda ini, kan ini lampu. Nah, kemudian dikembangkan ciri-ciri lampu itu apa gitu kan. Kegunaan lampu itu buat apa ya. Kemudian jenis lampunya ada apa aja ya. Kalau lampu nyala menyebabkan apa gitu, karena ini kan mulai siswa itu diajak untuk mulai memahami dari lampu itu ya. Jadi mungkin paling gampang ya, misalkan jenis-jenis lampu itu ada macam apa aja ya gitu kan, ditanyakan jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian kalau memahami itu menjelaskan definisi sesuatu, tapi kalau ada ditambah dengan bahasa sendiri ya. Jadi kalau pertanyaannya misalkan gini, menurut kamu apa yang dimaksud dengan lampu? Nah, dengan bahasa kamu sendiri, itu termasuk dengan memahami. Jadi
contoh yang lain adalah apa? Jadi siswa memberi pendapatnya siswa, tapi tidak sama persis dengan buku. Ya, jadi dia mengutarakan pendapatnya, terserah pengertiannya, dalam arti kan nanti kata kuncinya ada yang sama ya udah gitu kan. Jadi misalkan menurut kamu apa yang dimaksud dengan apa namanya pengertian larutan asam? Dia membuat kalimat sendiri, itu termasuk dia memahami. Tapi kalau sama persis dengan buku, dia hanya C1. Kemudian memberi contoh ya, kalau misalkan asam, kalau ini ya jenis-jenis lampunya apa aja ya. Kalau asam sebutkan Maaf Pak Agus, suaranya tidak ada. join satu lagi. Recording in progress. Kalau ini sudah dengar belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Bentar, bagus nih. Bagus. Tes. Oh, bagus ininya. Ya. Ini ada bebek. Tes. Kalau ini sudah dengar belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Jadi kalau yang C2 ini intinya menyebutkan dengan bahasanya sendiri ya, atau ya ini ada beberapa yang menjelaskan definisi dengan bahasa sendiri, memberi contoh, mendeskripsikan, nah itu termasuk C2. Nah. Selanjutnya C3 ya, menerapkan ya. Menerapkan ilmu yang dipelajari ya. Jadi contohnya kita mau mengetahui proses nyalanya lampu. Ya. Jadi prosedur tertentu atau langkah-langkah diikuti untuk menjawab pemecahan masalah baru ya. Proses nyalanya lampu seperti apa? Jadi siswa misalkan suruh jelasin ya. Nah, ini bisa namanya C3 ya, dalam arti menerapkan dari yang diperoleh ya. Kemudian makanya apa? Menerapkan cara, rumus, teori atau metode tertentu ini termasuk soal C3. Jadi kalian mencari mol ya yang diketahui massa atau AR-nya. Nah, itu termasuk C3. Ya. Kemudian menganalisis ya, lampu yang satu menyala, lampu yang lain terang. Tetapi yang lain juga ada yang redup ya misalkan. Nah, ini kemudian dianalisis ya, mungkin apa perbedaannya, membandingkan sesuatu, menjelaskan sebab akibatnya, atau memprediksikan suatu masalah atau kejadian tertentu. Jadi intinya ini lebih dalam dari
C3 ya. Contoh kalau misalkan konsep mol ya. Jadi pertama kan mencari mol ya, entah dihubungkan dengan reaksi atau mungkin langsung ya. Kemudian apa? Misalkan dibandingkan dengan misalkan pada keadaan standar atau keadaan misalkan apa? Pada gas luar itu nanti ada volume tekanan sekian, volume gas yang dihasilkan berapa. Nah, itu berarti mulai apa ya? Lebih luas lagi. Kemudian di C5 ini ya sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang ada. Jadi dalam arti ini menilai baik atau buruknya dari sesuatu, memberi solusi terhadap suatu masalah, menilai pro dan kontra, mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Intinya apa ya? Dari yang diperoleh ini kemudian bisa dikembangkan ya. Kemudian kita menilai bagian baik buruknya atau manfaatnya itu udah C5. Kemudian kalau C6 jadi ada mengkreasi, ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi dari lampu itu bisa dibuat jenis-jenisnya. Ada lampu untuk menangkap nyamuk misalnya. Ada lampu untuk menerangin jalan atau apa. Nah, ini akhirnya bisa dikatakan C6. Jadi C6 itu intinya mendesain dan merancang sesuatu yang baru atau menciptakan teori dan definisi baru, menciptakan alternatif baru sebagai solusi. Jadi kalau kalian kayak membuat skripsi itu termasuk juga C6. Kenapa? Membuat ya. Misalkan di sekolah kalian suruh membuat poster, itu juga C6 karena membuat sesuatu yang baru ya. Jadi walaupun mungkin sederhana tapi itu C6 karena membuat sesuatu yang baru. Nah, yang memang agak bingungin kadang antara C4 dan C5 itu ya, tapi C4 masih mending lah ini ya. Lah C5 itu biasanya agak membingungkan ya bagian C5 ini. Kemudian kita langsung aja ke soal kontekstual ya. Jadi berbasis permasalahan kontekstual. Ada soal yang tekstual dan kontekstual. Kalau tekstual artinya berkaitan dengan teks atau bacaan. Ya. Contoh gini, sebanyak 5 gram logam magnesium direaksikan dengan 100 ml larutan HCl. Ini namanya tekstual. Kenapa? Karena hanya kayak soal di kertas aja. Nah, soal ini bisa dijadiin kontekstual. Artinya sesuai dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bagus rubah soal dari tekstual menjadi kontekstual. Seorang siswa SMA sedang melakukan percobaan di laboratorium sekolah. Ia menimbang logam magnesium sebanyak 5 gram menggunakan neraca analitik. Kemudian mereaksikan logam tersebut dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar dalam gelas kimia. Ini kita bisa merasakan kita sedang melakukan atau siswa sedang melakukan. Nah, itu namanya kontekstual. Ya. Tapi kalau tekstual ini hanya di bacaan aja, kita nggak bisa merasakan atau mengalami kejadiannya. Bingung nggak bedanya antara tekstual dan kontekstual? Bisa memahami? Bisa, Pak.
Bisa ya. Jadi kontekstual itu intinya kalau contoh soalnya ada di kehidupan sehari-hari, yaitu intinya kontekstual. Tapi soal kontekstual bisa dibuat soal tekstual. Jadi semacam kita nggak mengalami sendiri. Ya. Selanjutnya ada stimulus yang menarik. Nah, stimulus di sini sebagai media untuk peserta didik berpikir. Tanpa stimulus, soal cenderung menanyakan atau menilai ingatan. Ya. Stimulus sangat dianjurkan ya diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Contoh teks bacaan, tabel, peta, atau gambar, atau foto, grafik, diagram, rumus, dan lain-lain. Ini namanya stimulus. Ya. Oke, makanya kan tadi di soal tadi, bentar. Di sini stimulusnya apa? Kalau soal ini. Kalau di sini stimulusnya apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Diskon Stimulusnya? persen sama yang gratis satu itu, Pak. Iya, kotakan ini. Ya, ini namanya stimulusnya. Ada diskon ininya. Jadi ini namanya stimulus berupa gambar kayak gini ya. Gambar pengumuman nama stimulus. Ya. Kemudian yang kedua, kontekstualnya di mana? Di sini kan tentang kaos kaki. Iya enggak? Nah, kita atau siswa itu kan mengalami. Berarti ini soalnya bermuatan kontekstual. Ya, bisa? Berpikir tingkat tinggi di mana? Tadi di kalimat stem soalnya ya, Joko harus membeli Joko harus membeli agar mendapat kaos kaki yang menjual per satu pasang lebih murah ke toko yang mana? Nah, ini namanya berpikir tingkat tinggi. Bisa? Nah, kalau bisa, kemudian tidak familiar. Ya. Jadi tidak familiar dan kebaruan, Pak Gus bilang ada kebaruan lah. Jadi soalnya kita buatlah intinya. Ya. Tidak familiar ya, berarti apa? Apabila suatu konteks soal sudah familiar, ya, karena sudah dibahas di kelas atau merupakan pengetahuan umum, dalam menjawab peserta didik tidak lagi berpikir, tetapi hanya mengingat. Itu nanti namanya soalnya familiar. Jadi soalnya tidak familiar itu, kalau soal HOTS belum pernah kita bilang di kelas. Ya. Jadi kalau apa? Soal yang HOTS kalau sering diucapkan atau bilang di kelas, nanti soalnya tidak HOTS atau tidak familiar lagi. Jadi familiar. Ya, kebaruan. Menggunakan konteks yang baru, yaitu soal yang keseluruhan harus dapat mengukur berpikir tingkat tinggi, tidak hanya ingatan. Pada dasarnya, HOTS adalah bagaimana cara para guru membuat kebaruan-kebaruan dalam proses belajar, serta bagaimana guru melatih daya nalar dan kritis peserta didik. Akhirnya agak bingungin ya. Jadi pokoknya soalnya barulah itu ada itu memenuhi tidak familiar dan kebaruan. Nah, ini ada soal yang dari SBMPTN ya gitu ya. Nah, soal di sini memenuhi kriterianya apa aja? Di sini ada stimulus enggak? Ya dijawab. Ada stimulus enggak? Ada, Pak. Ada. Stimulusnya apa? Berupa apa? Kalau nggak salah gambarnya, Pak. Gambarnya. Ada lagi yang lain?
Ada lagi? Soalnya. Kan tadi stimulus bukan hanya gambar ya, tapi soalnya berupa soal cerita. Nah, ini juga stimulus. Bisa ya? Stimulus. Kontekstual enggak? Ini apa tuh? Kalian tahu nggak gambar? Ini gambar hewan apa? Lebah, Pak. Lebah. Yang lain? Lebah bisa apa namanya ini nyemprot ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini serangga yang di sawah itu loh, yang kalau kita kena Walang kulit, sangit. bukan walang sangit, apa namanya ya? Yang kita sekarang Bukan itu kepek ya, Pak. apa? Serangga pengebom, bentar, bahasa ini. Bahasa ininya apa sih ya? Yang ini loh, yang kena apa namanya? Kena kulit, kemudian dia nyengat, kemudian nanti kita jadi merah-merah itu loh. Jadi merah-merah. Apa sih bahasa ininya ya? Ada yang tahu nggak? Tomcat, Pak. Apa? Tomcat. Tomcat, iya ini. Ini tomcat. Ya. Jadi ini tomcat, ya. Otomatis dia kontekstual nggak? Iya, karena dari dulu yang nyata. Iya. Karena dari ininya adalah kehidupan sehari-hari. Ya, cuman namanya itu yang apa ya Indonesianya nggak tahu sih ya. Kalau ada kalimat tomcat-nya mungkin kita bilang langsung jelas kontekstual ya. Jadi ini kontekstual, ada stimulus ya. Kemudian ada kebaruan nggak soal ini? Atau pernah kalian sering temui nggak? Enggak ya. Nah, ini berarti kan tidak familiar, ada kebaruan. Jadi kita anggap tadi yang syarat 45 kita gabung ada kebaruan. Jadi soal ini dibuat ya, jadi ada kebaruan. Kelima ya. Ini menggunakan pertanyaan STEM-nya berpikir tingkat tinggi enggak? Iya. Iya, Pak. Dengan menggunakan konsep perhitungan hukum Hess, maka nilai X theta H dari persamaan tersebut adalah, ini ada persamaannya, suruh mencari ini. Ya, ini menggunakan proses berpikir yang tinggi, kayak mengambil keputusan, dan apa ya, nalarnya agak tinggi enggak ini? Sekarang kalau berubah di kayak gini, ya. Berdasarkan banyak di atas, menurut pendapat Anda, berapa energi dari reaksi larutan hidroquinon menjadi larutan quinon dan gas hidrogen? Jadi, yang soal ini, bagus rubah jadi kalimat. Ya, jadi kalimat ada di sini, ya. Nah ini, bentar. Jadi ada beberapa yang berubah. Oke. Jadi yang pertama, bagus rubah yang soal ini membentuk suatu cerita. Jadi tambahkan cerita. Kemudian soal yang ini ya
bagus rubah dalam bentuk kalimat. Kemudian dirubah menurut pendapat Anda berapa energi dari reaksi larutan hidrogenon menjadi larutan genon dan gas hidrogen. Nah, ini kan apa? Dia harus membuat reaksi ini, larutan hidrogenon menjadi quinone dengan ada yang dibacaan di atas. Nah, otomatis ada konsep berpikir yang lebih luas. Ya, berpikir lebih luas. Ya, otomatis apa? Ini akan jadi soal HOTS. Tapi kalau ini dia hanya menghitung nilai X aja. Ya, di sini juga ininya tetap ya. Utamanya di sini hanya menghitung nilai X. Lah menghitung nilai X itu berarti apa? Dia nggak menggunakan kemampuan membuat kesimpulan atau berpikir tingkat tinggi. Jadi hanya menghitung atau dijadikannya. Ya. Jadi poin-poin ini ya tadi soal HOTS-nya dia nggak terpenuhi di bagian kemampuan berpikir tingkat tingginya. Tapi kalau stimulus ada, kemudian kontekstualnya ada, kemudian kebaruan ada, tapi tidak adanya di kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau di sini ya dari stem kalimatnya ini apa walaupun nanti prosesnya sama tapi di sini jadi berpikir tingkat tinggi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak soal HOTS? Pak Agus izin bertanya. Iya. Berarti soal HOTS itu harus yang kontekstual ya? Harus yang apa? Harus yang kontekstual. Iya, tadi kan ada kontekstual. Jadi ada di kehidupan sehari-hari. Karena syaratnya harus kontekstual. Jadi dari adanya kontekstual ini, ya atau dalam arti di kehidupan sehari-hari, akhirnya apa? Suatu saat itu siswa bisa mengaplikasikan ilmunya. Nanti banyak bisa menemukan hal-hal yang baru dari kemampuan berpikirnya. Nah, makanya kan tadi di awal ada bilang bagus itu sebenarnya kalau sering menggunakan soal HOTS ya. Nanti apa di sini? Ya, HOTS perlu dikembangkan karena berpikir pada dasarnya adalah ciri khas dan keunggulan manusia. Nanti dia tidak pasif, tidak hanya menghafal, meniru, tidak terampil ya dalam memecahkan masalah. Tapi kalau HOTS dia nanti akan mulai berpikir ya dan akan terampil memecahkan masalah, akan kritis, akan kreatif, jadi akan menemukan banyak hal-hal yang baru ya dari kemampuan siswa setelah menggunakan soal HOTS. Tapi kesusahannya apa? Mengajarkan kayak gini juga susah ya. Kemudian juga tadi ada soal HOTS belum tentu soal yang susah. Soal yang mudah pun tetap HOTS. Ya, tadi cirinya apa? Di stem pertanyaannya. Dia harus memakan pendapatnya atau membuat suatu kesimpulan atau membuat suatu yang baru. Berarti kan itu ikutnya di C 5, 6 kayak gitu. Itu kemudian. Enggak, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Mau lihat gambaran? Walaupun susah membuatnya. Karena nanti ada tugas, ya setiap kelompok akan membuat satu saja soal HOTS. Jadi bisa dari soal-soal yang ada, kemudian dikembangkan, ya biar memenuhi kriteria soal HOTS. Ya, jadi dari ada stimulusnya,
Ya, stimulus itu bisa berupa gambar, ya, reaksi, atau cerita, atau tabel, dan yang lain. Kemudian kontekstual, berarti soalnya itu dialami siswa atau kita bisa merasakan. Tadi ada soal yang tekstual, kita bisa rubah jadi kontekstual. Kita bisa rubah dengan cara ya tadi misalkan di laboratorium ya tadi ya. Kemudian ada berpikir tingkat tinggi, itu nanti di stem soalnya. Ya. Kemudian terakhir ada kebaruan. Karena kalian membuat yang baru, otomatis nanti ada kebaruan. Ya. Jadi menyusun soal HOTS bukanlah hal yang mudah, karena soal yang dibuat harus diawali dengan stimulus yang menjadi pengantar soal HOTS tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menulis stimulus soal HOTS adalah melalui penguatan literasi. Jadi memang banyak baca-baca, yaitu nanti bisa memunculkan ide-ide untuk bacaannya tadi jadi literasi, jadi apa? Stimulus. Ya. Maksud literasi ini adalah bukan hanya konteks membaca menulis, tapi juga informasi, lingkungan, etek, dan yang lain-lain, yaitu bisa jadi nanti dikemas jadi suatu stimulus. Masalah di banyak tempat, ya, guru masih mispersepsi terhadap HOTS. Kadang-kadang dipersepsikan HOTS itu identik dengan sulit, tetapi sesungguhnya HOTS itu hanya memerlukan kreativitas guru untuk membuat anak-anak itu dalam memecahkan masalah. Ya, saat guru yang banyak membaca, berdiskusi dengan teman, mengobservasi, maka wawasan dan pengalamannya pun akan bertambah dan bisa mendukung membuat stimulus soal HOTS. Soal HOTS harus kita buat sendiri, bukan mencari soal yang sudah bentuk HOTS di buku atau kita cuma menggunakan langsung, ya. Tapi apa? Bagusnya soal HOTS itu disesuaikan dengan apa yang harus dikuasai peserta didik atau siswa. Ya, jadi yang paling sederhana, kalian ada soal-soal yang ada di buku. Ya, kemudian dari soal-soal itu dikemas menjadi soal HOTS. Jadi bukan nggak harus membuat sesuatu yang baru, nggak harus. Ya, jadi gimana soal yang ada dikemas jadi soal HOTS. Nah, ini agak susah memang untuk materi-materi yang teori. Ya, jadi bisa agak susah. Contoh yang, tapi kalau yang kayak misalkan banyak aplikatif, ya misalkan larutan elektrolit non elektrolit, itu bisa jadi HOTS. Ya, contoh ada masalah di situ hubungannya dengan banjir, dengan sengatan listrik, ya. Nah, itu bisa dikemas jadi soal HOTS bisa. Ya, jadi soalnya teori, tapi jadi HOTS. Nah, tinggal kalian gimana ngemasnya, memunculkan poin-poin dari atau kriteria dari soal HOTS. Ya, jadi bagus kasih clue. Contoh tadi misalkan masalah larutan elektrolit, ya, kalian mengemasnya masalah banjir, dibuat suatu cerita, itu stimulus. Nah, karena masalah banjir itu sudah kontekstual. Karena kalian membuat dengan kemasan sendiri, ya itu nanti jadi ada kebaruan. Nah, tinggal di masalah stem pertanyaannya itu jadi berpikir tingkat tinggi atau enggak. Kalau di situ nanti kalian menyajikannya, misalkan siswanya itu disuruh menyelesaikan suatu masalah, itu akan jadi HOTS. Gimana? Paham enggak? Bisa enggak? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Nah ini terus terang aja itu ada bab-bab yang agak kesusahan. Misalnya
SPU itu susah ya. Jadi nanti bagus bebaskan ya, setiap kelompok itu kalau yang apa ya masih ada dengan kehidupan sehari-harinya sih enak ya. Contoh ikatan kimia juga ada ya. Teori atom ya bisa, tapi apa namanya agak susah juga struktur atom. Ya, kalau ikatan kimia bisa, kemudian yang reaksi-reaksi bisa, konsep mol bisa, ya. Tapi kalau SPU struktur atom itu agak susah. Lah kalau yang materi yang kalian dapat bab itu nanti pakai bab yang lain nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena di sini intinya kalian benar-benar paham, ya, bisa membuat soal HOTS. Ya, karena dipaksakan di bab tertentu itu nanti kasihan juga, ya. Jadi bagus putuskan boleh berbeda dengan bab yang aslinya kalian kemarin tulis soal-soalnya itu. Ya. Kemudian coba membuat soal sendiri, ya. Jadi dalam arti bisa memodifikasi yang ada, jangan sama plek. Karena kalau sama plek, menurut Bagus di luar itu kadang bilangnya gini, ini HOTS. Tapi kalau kita sesuaikan dengan kriteria HOTS-nya, dia nggak masuk. Itu bisa paham semua? Iya Pak, paham. Paham ya? Oke, kemudian kemarin soal C1, C2 gimana? Masih bingung nggak? C6-nya kayaknya agak sulit ya Pak, mencarinya. Iya, C6 atau ininya agak sulit ini. Oke, bagus. Beberapa tinjau ya. Jadi sebenarnya yang Bagus inginkan kemarin, ya, ini termasuk C1. Nanti alasannya apa? Oke, ini ada kelompok 8, ya, ada Mutia, Hasna, Setri, Indria. Menurut teman-teman yang lain, bukan kelompoknya 8 ya, ini C1 benar enggak? Soal ini C1 benar enggak? Ayo jawab salah satu. Benar mungkin Pak. Benar Pak. Benar. Kenapa ini soal C1? Karena itu ada di buku. Iya, karena siswa hanya diminta mengingat ya yang ada di buku atau dikasih atau diajari guru lah. Nah, ini berarti kan dia termasuk C1 karena hanya mengingat aja. Ya kan? Kemudian soal ini termasuk C2. Benar enggak? Bisa paham ini? Termasuk C2. Mungkin kelompoknya, kenapa ini termasuk C2? Silakan. Dari Hasna, Indria, Mutia, Setri. Kenapa ini termasuk soal C2? Karena harus paham Pak tentang NH4 itu. Harus paham tentang NH4, kenapa?
kita kan menghitung N-nya, jadi harus paham N dalam NH4, 2SO4-nya dari berapa. Oke, jadi kalau dalam logika ininya, guru kan mesti mengajarkan gimana cara mencari jumlah atomnya ya. Jadi misalkan ada gini, Al2O3. Nah, otomatis kan berarti cara menghitungnya, ini Al-nya ada 1, di sini ada indeksnya 2, berarti kan 2. Gitu kan? Nah, ini kalau yang pas diajarkan guru, ya, kan modelnya seperti ini. Kemudian menggunakan contoh yang lain. Ya kan? Nah, berarti apa? Itu namanya memahami. Jadi sudah menggunakan soal yang berbeda, kemudian siswa menggunakan daya ingat dari apa yang diajarkan gurunya. Tapi konteksnya masih sederhana, ya. Dengan contoh yang beda, boleh. Contoh yang lain, misalkan kayak tadi, gurunya bilang, larutan asam, contohnya HCl, HBr, HI. Nah, kalian di sini menggunakan contohnya itu, jawabannya itu, misalkan ada menggunakan kehidupan sehari-hari, ada jeruk, ada sabun, ada soda kue, mana yang termasuk asam, lautan asam, nah, otomatis kan siswa memilih sendiri ya. Nah, itu termasuk juga C2 memahami. Oh, berarti yang rasanya asam yang mana ya, gitu kan. Nah, itu yang jadi ada konsep memahami apa yang diajarkan oleh guru. C1, C2, paham? Paham. Paham ya? Sekarang C3. C3 paling gampang ya kalau hitungan ya menggunakan rumus ya atau mengaplikasikan dari yang C2 tadi ya. Nah, di sini kan suruh menghitung massa molekul relatif ya MR-nya dari Z6, H12, O6. Ini juga termasuk C3, tapi mungkin masih yang sederhana ya, mungkin agak level bawah lah, tapi dia sebenarnya sudah menerapkan rumus atau hitungan sebenarnya. Ya, kayak tadi Pak Gus bilang kalau kalian suruh mencari mol ya, itu juga termasuk menerapkan rumus ya atau C3. Kemudian kalau C4 ya. Di sini ini mencari mol termasuk C3. Kemudian menerapkan dalam reaksi ini ya. Nah, ini kalau menurut Pak Gus sih masih masih tetap C3 ya karena masih menerapkan rumus walaupun dihubungkan dengan reaksi. Tapi kalau ada satu lagi di sini misalkan bukan keadaannya STP ya, misalkan dibandingkan dengan volume N2 sebesar misalkan 7 liter dengan massa berapa, misalkan 28. Nah, jadi ini ada rumus tambahan nanti menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Menurut aku sih baru sampai ke C4. Jadi lebih tinggi daripada C3. Kalau yang kayak tadi lebih cenderung arahnya ke C3-nya aja. Jadi menggunakan rumus ya atau mengaplikasikan rumus. Tapi masih di tingkat sederhana ya, karena mencari mol, habis itu mencari mol yang sebelah kanannya, kemudian menghitung secara biasa. Tapi kalau lebih tinggi lagi nanti kalau kita bandingkan tadi nanti akan lebih tinggi lagi. Nah, kemudian C5, nah ini juga
kalau menyetarakan biasa kan masih susah ya, masih biasa ya. Jadi dia masih mungkin menyetarakan itu di antara C3, C4 masih ini enggak sampai C5. C6 juga enggak ya, karena C6 itu ada sesuatu yang baru. Ya, kalau soalnya gini masih mungkin di ininya di C4 kayak gitu ya. Nah, kemudian tentukan rumus molekul. Jadi ini kan intinya mencari nilai X ya. Ini juga bukan di C6 ya. Ya masih di C4 lah. Memang C5, C6-nya itu agak susah ya. Tapi minimal itu di sini tuh kalian bisa bedain C1 sampai C4 lah. Ya. Kalau C6 atau C5 itu ya, terutama di C6 intinya membuat sesuatu yang baru, contoh membuat peta atau membuat diagram atau membuat poster dan sebagainya, itu nanti yang baru C6 atau ada sesuatu yang baru yang dibuat lah, itu yang paling enak. Itu mungkin C1 sampai C6 ada yang mau ditanyain. Jadi mungkin minimal kalian benar-benar paham C1 sampai C4-nya lah. Kalau C5, C6-nya itu intinya membuat suatu produk, itu aja pertama. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, bagus, cukupkan untuk kuliah hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.